Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerwall. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu ganti titik politik. Kalau mau diubah undang-undang, bukan demo DPR tapi ketum parpol ya. Ini sesuai yang disampaikan oleh Adi Masardi, dan ini kembali menegaskan apa yang disampaikan oleh anggota DPR atau ketum ya, ketua ya, Komisi 3, yaitu Bambang Pacul, yang menyampaikan kalau untuk membuat undang-undang ya harus ya izin dulu dari ke ketua umum ya, ketua umum parpol ya. Ini kembali menegaskan bahwasanya DPR ini ya tidak bisa lagi mewakili aspirasi rakyat gitu ya. Ini juga yang ditekankan ya oleh Adi Masardi ya kepada adik-adik mahasiswa ya, agar untuk lebih praktisnya, kalau yang disampaikan Bambang Pacul itu benar-benar ya real ya, harusnya demonya langsung ke ketua umum untuk mengubah undang-undang atau membuat undang-undang itu bisa diketok. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka: mahasiswa perlu merancang ulang peta aksi mereka dalam menolak terhadap produk undang-undang, tidak lagi ke DPR seperti biasanya. Penolakan harus dilakukan langsung dengan mendatangi para ketua umum partai politik. Begitu tegas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ya, Adi M. Marsadi, menanggapi aksi mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana mahasiswa berkumpul di DPR dari sore hingga malam hari dan sempat menutup ruas Jalan Gatot Subroto yang mengarah Selipi pada Kamis kemarin. Menurut Adi Masardi, para mahasiswa harus menyimak dengan benar pernyataan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Bambang Wuryanto atau alias Bambang Pacul saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Pertahanan Mahfud MD. Saat Mahfud mendorong para legislator untuk mengesahkan RUU perampasan aset, Bambang dengan lantang menyebut bahwa pemerintah seharusnya melobi para ketua umum partai politik. Alasannya karena para anggota DPR semua menurut pada bos di partai masing-masing. Setelah dijelaskan tokoh PDIP Bambang Pacul, mahasiswa, kaum buruh dan aktivis pergerakan harus ubah peta titik politik, tegas Adi Masardi kepada kantor berita politik Ermol Jumat. Adi menerangkan bahwa pernyataan Bambang Pacul sudah gamblang dan terang benderang, di mana keputusan politik termasuk produk undang-undang sebenarnya tidak ditentukan anggota partai di DPR, tapi oleh para ketum parpol. Jadi jika ingin ubah undang-undang ya datangi para ketum parpol, efisien, tutupnya. Ya itu ya sobat sekalian ya, menanggapi juga tulisan terakhir, kalaupun ya itu disampaikan seperti itu ya sudah banyak ya para civil society yang ya di media sosial itu yang kalau seperti ini ya lebih baik dibubarkan saja DPR itu ya, karena buat apa gitu ya, tidak bisa mewakili rakyat ya, padahal DPR Dewan Perwakilan Rakyat justru tidak sesuai dengan tupoksinya ya. Bahkan apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul ya, kita kembali lagi menegaskan gitu ya, bahwasanya DPR posisinya yang selama ini citranya tidak baik-baik saja justru malah lebih buruk dengan adanya statement dari Bambang Pacul yang menegaskan memang undang-undang saat ini yang selama ini tidak pernah bisa mengakomodasi kepentingan rakyat ya, lebih jauh lagi ya itu juga ditentukan oleh ketua umum parpol ya. Dan juga apa yang juga pernah disampaikan oleh ketua MPR ya, untuk menguasai parpol itu paling mahal 1 triliun ya, dan kalau 1 triliun mah ya semua oligarki sudah punya gitu ya. Sekarang sudah ada 7 partai ya, tinggal mengeluarkan 7 triliun ya sudah bisa menguasai DPR. Bahkan kalau itu pun bisa dijalankan, maka semua produk undang-undang itu hampir pasti sesuai keinginan ya para pemilik modal atau oligarki. Ya, akhirnya DPR itu kerjaannya yang ada di TV parlemen ya hanya sekedar job saja gitu ya, dan tidak bisa mewakili kepentingan rakyat ya. Dari dulu hingga sekarang kapan gitu ya DPR itu bisa mewakili rakyat melalui produk yang dilegislasinya. Yang ada adalah mewakili kepentingan oligarki ya.
Kita khawatir bahwasanya DPR yang sudah menelan biaya operasi yang mahal ini ya, rakyatnya harus bisa mendesak gitu ya untuk segera gitu ya menentukan sistem yang lebih baik daripada saat ini yang sudah carut marut, dan DPR-nya pun tidak bisa mewakili rakyat. Dan akhirnya apa, rasionalnya ya harus lebih baik dibubarkan saja gitu ya untuk memilih sistem yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.